Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Ajeng Nafisah. Saya akan membawakan materi tentang refleksi sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam merupakan salah satu entitas peradaban dunia yang memiliki rentang sejarah panjang dan kompleks, yang jejaknya menembus dimensi spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ia bukan sekedar sistem sejarah yang berbentuk oleh peristiwa-peristiwa politik dan ekspansi teritorial, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai ilahi yang berakar pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diimplementasikan melalui praksis sosial dan intelektual yang terus berevolusi sepanjang zaman. Di sini metode yang digunakan adalah telaah kepustakaan libraries research terhadap sumber primer dan sekunder, baik dari tradisi klasik, misalnya karya-karya sejarah dan kitab ilmiah, maupun kajian akademik modern dikombinasikan dengan analisis normatif berbasis maqasid al-Asy'ariyah. Periode kebangkitan dan kejatuhan pada masa awal dan ekspansi 610 sampai 750 Masehi. Nah, di sini masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin menandai fondasi politik, hukum, dan sosial yang cepat bertransformasi menjadi organisasi negara. Ekspansi berikutnya, terutama pada masa Umayyah, menciptakan integrasi wilayah yang luas sehingga memfasilitasi mobilitas manusia, barang, dan ide. Adapun masa klasik kejayaan Abbasiyah dan zaman keemasan 750 sampai 1258 Masehi. Kejayaan intelektual Islam mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu tahun 750 sampai 1228 Masehi, terutama ketika Baghdad dan menjelma menjadi pusat intelektual dunia yang melampaui batas, terutama ketika geografis dan kultural. Nah, kota ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik, tetapi juga sebagai poros peradaban ilmu pengetahuan yang menghubungkan timur dan barat. Salah satu simbol paling monumental dari kejayaan tersebut adalah berdirinya Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah lembaga riset dan penerjemah yang berperan vital dalam mengintegrasikan khazanah intelektual Yunani, Persia, dan India ke dalam kerangka epistemologi Islam. Adapun di sini peran tokoh-tokohnya yaitu 1. Nabi Muhammad SAW. Nah, peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah peradaban Islam tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, hukum, dan peradaban manusia secara menyeluruh. Rasulullah SAW bukan sekedar seseorang rasul pembawa risalah tauhid, tetapi juga arsitek peradaban ilahi yang membangun masyarakat madani berlandaskan nilai-nilai wahyu. Melalui keteladanan, kebijaksanaan, dan struktur sosial yang beliau bangun, Islam tidak hanya tampil sebagai agama tetapi sebagai sistem kehidupan yang komprehensif, yaitu syumul, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun tokoh keilmuan seperti Ibnu Sina, yaitu sumbangan besarnya dalam kedokteran dan filsafat, khususnya karya Al-Qanun fi al-Tibb, memberikan landasan empiris dan teoritis sebagai praktis media di timur dan barat. Adapun tokoh reformasi modern Jamal al-Din al-Ghifari, Muhammad Abduh, mereka menegaskan pentingnya ijtihad dan rekonstruksi pendidikan Islam agar umat dapat beradaptasi dengan tantangan modernitas. Jadi, strategi di atas merupakan langkah konkret menuju rekonstruksi peradaban Islam modern yang berakar pada nilai spiritual dan rasionalis ilmiah. Revitalisasi pendidikan STEM
yang terintegrasi dengan nilai agama, penguatan lembaga riset, kebijakan publik berbasis maksud, dan dialog peradaban merupakan pilar utama kebangkitan baru Islam di tengah tantangan global. Sekian, bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.